Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pembelajaran pada hari ini kita akan membahas tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Berbicara tentang akhlak berarti kita berbicara tentang perilaku ataupun tingkah laku atau adab dalam Islam. Akhlak dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama ada akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, dan akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Baik, ini adalah pilar utama dari Islam. Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama ada akhlak terpuji atau akhlak mahmudah. Sifat-sifat ini adalah cerminan dari iman yang kuat dan hati yang bersih. Iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang tidak goyah, dan hati yang bersih. Di antaranya sifat-sifat ini adalah: pertama ada ikhtiar, kedua ada tawakal, ketiga ada syukur, yang keempat ada sabar, kelima ada qanaah. Kita bahas yang pertama, ada ikhtiar atau usaha atau berusaha. Artinya bekerja keras dan mengerahkan seluruh kemampuan atau skill kita untuk mencapai sesuai syariat atau mencapai sesuatu keinginan kita. Sifatnya adalah aktif dan pantang menyerah. Misal teman-teman belajar di sekolah dengan giat, dengan semangat, dengan serius untuk mencapai sesuatu yang baik, untuk mencapai nilai yang bagus, maka diperlukan ikhtiar atau usaha yang kuat. Terus ada tawakal atau berserah diri. Artinya adalah menyerahkan segala hasil usaha hanya kepada Allah setelah melakukan ikhtiar semaksimal mungkin. Sifatnya adalah tenang dan yakin bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik. Nah, yang ketiga ada syukur atau berterima kasih. Mengakui bahwa semua nikmat datang dari Allah, menggunakannya di jalan yang benar. Kita bersyukur sudah dapat ilmu, dari guru. Nah, kita diberi kesehatan dan lain-lain. Itu bentuk rasa syukur kita. Kita sholat, kita melakukan hal-hal yang baik, itu bentuk rasa syukur. Yang keempat ada sabar atau ketabahan. Artinya menahan diri dari keluh kesah saat menghadapi ujian atau cobaan. Konsisten dalam beribadah dan kuat menahan godaan maksiat. Sifatnya adalah teguh dan berjiwa besar. Jadi ketika kita menghadapi masalah dalam ujian sekolah ataupun masa dalam kehidupan, ini adalah konsisten untuk beribadah dengan kuat menahan godaan maksiat. Kita harus sabar menghadapi masalah tersebut dengan percaya bahwa masalah ini adalah masalah yang membuat kita menjadi lebih bersabar. Nah, yang kelima ada qanaah atau merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dimiliki dan tidak serakah terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Sifatnya adalah damai dan terhindar dari rasa iri. Jadi qanaah adalah merasa cukup, merasa puas dengan apa yang dimiliki, dan merasa bersyukur, tidak serakah terhadap apa yang ada di tangan orang lain. Ketika kita ditakdirkan hidupan begini, maka bersyukurlah, merasa cukup, tidak berlebihan dan lain-lain. Yang kedua, yang terakhir ada akhlak tercela atau mazmumah. Akhlak ini adalah sebagai pembanding lawan dari sifat kata negatif dari poin-poin di atas, lawan dari kata akhlak terpuji atau mahmudah. Sifat terpuji adalah lawan
kata tercela atau dampak negatif. Ikhtiar, misal putus asa atau malas. Dampak negatifnya dari akhir kata adalah gagal berkembang dan bergantung pada orang lain atau merasa menyerah. Tawakal, sombong dan takabur, merasa hasil adalah karena diri sendiri. Itu lawan dari dampak negatif tercela tersebut. Syukur, kufur nikmat, itu sering kita kayak kufur nikmat adalah mengingkari nikmat, tidak bersyukur, tidak terima kasih gitu. Terus dampak negatifnya selalu merasa kurang dan mendustakan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ada sabar. Lawan katanya ada marah dan berkeluh kesah. Dampak negatif dia menjadi sempit dan tidak tenang. Nah, terakhir ada qanaah, tamak atau rakus atau serakah, itu ya, merasa tidak cukup, mengambil yang banyak. Nah, ini adalah dampak negatifnya menghalalkan segala cara dan tidak pernah puas. Jadi segala cara apapun dihalalkan, entah itu buruk ataupun halal, haram, mereka tetap mengambil cara tersebut. Nah, kesimpulannya adalah hubungan antar sifat kedua sifat itu, akhlak dari akhlak terpuji dan akhlak tercela, membentuk sebuah siklus mental yang sehat bagi seorang muslim. Yang pertama, mulai dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh. Kita bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin. Insya Allah di situ kita ada jalan. Yang kedua, iringi dengan tawakal agar hati tidak stres atau memikirkan hasil. Nah, ketika kita udah berusaha, maka kita tawakal. Berarti berserah diri kepada Allah keputusan yang akan terjadi, agar hati tidak stres, tenang, dan damai. Tiga, jika berhasil, maka syukur. Maka ketika kita berhasil mencapai sesuatu, maka kita harus bersyukur dengan cara apa? Dengan cara ibadah, menjaga anak kita dengan baik, menjaga hati kita dengan baik dan bersih kepada orang lain, kepada keluarga, dan lain sebagainya. Yang keempat, jika belum berhasil atau mendapat ujian, maka harus bersabar. Ketika kita udah berusaha, ketika kita udah berdoa, maka yang paling terakhir adalah kita bersabar dalam keadaan apapun. Entah nanti dikabulkan cepat atau lambat, maka kita harus senantiasa bersabar. Yang kelima, dalam kondisi apapun, tetap qanaah agar hidup selalu bahagia dan jauh dari sifat iri hati. Nah, ketika kita udah qanaah, ketika kita merasa cukup, maka hidup kita akan selalu bahagia, tentram, tenang, tidak khawatir dengan apapun, jauh dari sifat iri hati kepada orang lain dan jauh kepada hal-hal yang buruk. Poin pentingnya adalah ikhtiar tanpa tawakal akan melahirkan kesombongan jika berhasil dan keputusan jika gagal, sedangkan tawakal tanpa ikhtiar hanyalah angan-angan kosong. Jadi kita udah ikhtiar, berusaha, tawakal, kita udah semaksimal mungkin, maka jika kita belum terkabulkan, selalu terus berusaha dan berdoa. Kita yakin bahwa Allah lah yang telah mengatur semua kehidupan kita. Itulah akhlak-akhlak dari mahmudah dan mazmumah, akhlak terpuji dan akhlak tercela. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Selanjutnya Bapak ingin kalian membuat kelompok masing-masing 5 orang. Nanti dari setiap kelompok presentasikan apa itu tentang ikhtiar, tawakal, syukur, sabar, dan qanaah. Nanti ketika sudah selesai, silakan dikumpulkan
dan maju bersatu berkelompok untuk presentasikan hasil diskusi setiap kelompok tersebut. Baik, terima kasih. Mungkin hanya itu saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa dikerjakan terlebih dahulu. Terima kasih.